Ragam, sambil menemani berpuasa, Ragam hadir dengan serangkaian informasi yang menarik dan unik dari Banyuwangi. Di antaranya ada festival bambu di Desa Gintangan. Sajian kuliner setempat yang nikmat pastinya nggak ketinggalan dong. Ada olahan ayam pedas rantiman yang legendaris, sampai bakso berkabut ala Ibu Juria yang bikin penasaran. Terakhir, melihat uniknya perkampungan muslim di Jembrana, tentunya sayang pula untuk dilewatkan. Yuk berangkat! Sahabat Ragam, di Banyuwangi ada sebuah rumah makan yang menjual makanan khas yang pedas menggigit lidah loh. Pecinta kuliner pasti hafal deh kalau sedang berkunjung ke Banyuwangi. Namanya ayam pedas Rantinem. Jika melihat bentuknya, sangat menggugah selera makan ya. Yummy deh. Ayam pedas Rantinem memang istimewa. Makanya mampu bertahan sejak pertama kali dibuka di tahun 70-an. Gak kebayang deh, sudah berapa banyak ayam kampung yang dimasak di warung yang berlokasi di dalam Terminal Lama Kecamatan Genteng, Banyuwangi ini. Racikan bumbu ayam pedas Rantinem tidak berubah dari dulu. Bahan utamanya pun tetap konsisten menggunakan ayam kampung. Untuk menjaga cita rasa pedasnya, puluhan kilogram cabai rawit selalu habis digunakan. Wow! Yuk, langsung aja kita lihat proses pembuatan ayam pedasnya ya. Langsung dari dapur warung ayam pedas Rantinem biar nggak penasaran. Tapi maaf ya sahabat, mengingat racikan bumbunya termasuk rahasia, kita tidak bisa nih menginformasikan secara detail. Sebelum dicampur bumbu santan pedas, ratusan potong ayam kampung yang sudah dibersihkan akan dibakar terlebih dahulu. Ayam dibakar supaya empuk dan untuk menghilangkan bulu halus pada kulitnya. Hati-hati ketika membakar ayamnya ya sahabat. Jangan sampai gosong alias hangus. Bisa-bisa rugi dong. Agar bercita rasa khas, pembakaran ayam menggunakan kayu bakar dari pohon rambutan. Kayu rambutan menghasilkan panas bara api lebih stabil sehingga daging ayam menjadi cepat empuk dengan aroma daging bakar. Setelah ayam bakar dirasa sudah empuk, godok dalam kuah santan yang pedas sampai bumbu meresap. Gak lama kok, hanya sekitar 30 menit saja. Soalnya daging ayamnya kan sudah empuk sahabat. Angkat dan sajikan deh. Jos banget. Harga ayam pedas Rantinem per porsinya Rp20.000 saja. Meski bercita rasa super pedas, penggemar ayam pedas Rantinem banyak banget. Sahabat, sebenarnya sejarah munculnya bakso tak bisa dipisahkan dari tradisi kuliner masyarakat Tionghoa di Indonesia. Penamaan bakso berasal dari bahasa Hokkien yang artinya daging giling. Nah, tempat yang dikenal sebagai pusat bakso adalah Kota Solo dan Malang. Tapi di Kabupaten Jember ada olahan bakso yang bikin penasaran. Namanya bakso kabut. Bakso kabut adalah kreasi olahan bakso ala Ibu Juria. Biar beda dan unik, jika biasanya bakso berisi daging dan telur pada bagian tengahnya, bakso kabut justru memiliki campuran telur di bagian luarnya yang sepintas mirip kabut. Soal rasa, wajib dicoba. Bakso lovers sebaiknya datang aja deh ke warung bakso kabut Ibu Juria di Jalan Rasa Mala, Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur. Pokoknya nggak kecewa deh, enak sih. Sahabat, cara membuat bakso kabut tak ada beda dengan pembuatan bakso pada umumnya. Hanya saja perlu trik khusus untuk membuat kabut dari telurnya. Kocok telur terlebih dahulu, jangan lupa tambahkan garam secukupnya agar tidak hambar.
Masukin deh ke dalam plastik. Kemudian masukkan baksonya ya sahabat. Ikat dengan kencang supaya adonan telurnya tidak tumpah kemana-mana. Bakso pun siap untuk direbus. Tunggu beberapa saat sampai bakso matang. Tuh, lihat deh tampilannya. Bakso seakan-akan tertutup kabut dari telur. Kreatif banget ya. Sahabat, sebelum berjualan bakso kabut, Ibu Juria menjajakan bakso biasa. Sayangnya usahanya itu berjalan kurang lancar dan harus tutup karena kehabisan modal. Sempat berhenti berdagang selama 6 bulan, Ibu Juria kemudian memunculkan ide untuk membuat bakso yang berbeda. Maka lahirlah inovasi baru yang berupa bakso kabut. Sahabat, dalam sehari, warung bakso kabut mampu menjual ratusan bakso kabut berukuran besar yang diracik dari 30 kg daging sapi dan 75 kg telur ayam. Harganya juga cukup terjangkau kok. Satu mangkok bakso kabut dihargai Rp10.000 saja. Sedap! Jangan kemana-mana dulu ya sahabat. Usai komersial break berikut, Ragam Indonesia akan kembali dengan informasi yang menarik lainnya. Tetaplah di Trans 7. Sahabat, keberadaan kota Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kerajaan Blambangan yang dikenal sebagai kerajaan yang paling akhir ditaklukkan penjajah Belanda di Tanah Jawa. Selain dikenal sebagai Bumi Blambangan, daerah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini juga memiliki berbagai sebutan karena potensi alamnya. Di antaranya disebut Kota Bahari, Kota Petualangan, sampai Sunrise of Java. Nah, untuk mempromosikan segala potensi yang ada di Bumi Blambangan, pemerintah daerah secara rutin mengadakan berbagai festival unik untuk menarik perhatian wisatawan. Salah satunya berupa Festival Bambu Desa Gintangan, Blimbing Sari, Banyuwangi. Festival yang menampilkan berbagai jenis atraksi dan kerajinan berbasis bambu ini dikemas dengan modern, namun tetap berakar pada tradisi lokal. Tujuannya, selain menjadi agenda wisata andalan Banyuwangi, Festival Bambu adalah cara pemerintah daerah mempromosikan kerajinan bambu warga Desa Gintangan yang merupakan sentra pengrajin bambu di Banyuwangi. Keren kan? Sahabat, Festival Bambu digelar di sepanjang jalan Desa Gintangan. Beragam seni budaya khas Banyuwangi pun ditampilkan. Fashion show menggunakan pakaian berbahan bambu juga nggak ketinggalan loh. Wah, nggak nyangka deh, dari bambu ternyata bisa diolah menjadi beraneka ragam kerajinan yang unik dan cantik. Sejak tahun 1980-an, Desa Gintangan memang sudah dikenal sebagai pemasok kerajinan bambu. Peminatnya bukan hanya dari dalam negeri saja. Jenisnya macam-macam, mulai dari peralatan rumah tangga, mebel, lampion, sampai songkok atau peci. Sahabat, jenis bambu yang digunakan untuk kerajinan adalah bambu apus yang didatangkan dari Desa Sempu. Untuk mengolahnya menjadi kerajinan, bambu dibelah dan dipotong dulu menjadi beberapa bagian. Rendam dalam cairan pewarna, jemur deh sampai kering. Barulah bambu bisa dianyam. Untuk membuat songkok, anyam bambu sesuai pola. Sesuaikan ukuran dengan lingkar kepala yang dikehendaki. Rapikan dengan gunting. Beri lem pada setiap sudutnya. Rekatkan sambil dipukul-pukul dengan palu agar menempel kuat. Jadi deh, songkok bambunya siap digunakan. Songkok hasil karya pengrajin Gintangan dipasarkan ke Madura, Jombang, Kediri, dan pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar Banyuwangi. Harganya sekitar Rp25.000 saja. Motif dan warnanya beragam loh sahabat.
Cocok deh untuk dipakai di hari raya. Dari Banyuwangi, kita melipir ke Bali Barat. Sahabat, masyarakat yang tinggal di Pulau Bali mayoritasnya beragama Hindu. Tak heran jika selain dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali juga dijuluki Pulau Seribu Pura. Meski begitu, bukan berarti umat beragama lain di Bali tersisihkan loh. Karena sudah dari dulu, kebiasaan saling menghormati dan toleransi antar umat beragama tetap dijunjung tinggi. Buktinya ada di Kabupaten Jembrana, tepatnya di Desa Loloan yang telah ada sejak 4 abad silam dan menjadi pemukiman umat Islam terbesar di Pulau Bali. Sejarah Tanah Loloan tidak bisa dipisahkan dari pengaruh budaya Bugis dan Melayu yang dibawa oleh para leluhur masyarakat Loloan. Ketika itu, Benteng Sumba Opu di Makassar sebagai pertahanan terakhir Sultan Hasanuddin direbut VOC Belanda. Pasukan Sultan Hasanuddin pun banyak melarikan diri mencari tempat aman. Di antaranya ada yang sampai ke Pulau Bali di bawah pimpinan Syarif Abdullah. Atas izin I Gusti Ngurah Pancoran yang menjadi penguasa kerajaan Jembrana kala itu, mereka diperbolehkan menetap sementara di Loloan Barat. Dan berkat jasa-jasa mereka membantu Jembrana melawan musuh kerajaan, mereka lalu diberi hadiah tanah untuk bermukim dan tinggal secara turun-temurun di Jembrana. Sahabat, makam ulama besar penyebar Islam bernama Buyut Lebay juga bisa menjadi bagian dari wisata religi Anda. Berkat jasa-jasa beliaulah, Kerajaan Jembrana memperbolehkan ajaran Islam disebarluaskan. Nah, bila sahabat berkunjung ke Loloan, tepatnya di bulan Ramadan, coba deh icip-icip sajian kulinernya yang enak banget, yaitu nepeng atau pelecing ayam kampung dan kue kopior yang bisa dibuat untuk kudapan berbuka puasa. Pokoknya kalau nggak ada kue kopior selama bulan puasa, rasanya nggak komplit deh. Ibarat makan tanpa minum. Seret dong ya. Membuat kue kopior simple banget. Bahan-bahannya terdiri dari tepung beras, gula, kelapa, dan biji mutiara. Peras kelapanya terlebih dahulu ya. Lalu campurkan air santannya dengan tepung beras, aduk-aduk sampai tercampur rata. Jika sudah menjadi adonan, masukkan dalam air rebusan. Aduk sampai mengental sampai menjadi bubur. Angkat, letakkan di atas daun pisang. Beri biji mutiara pada bagian atasnya. Tinggal dikukus deh. Beres. Kue kopior pun siap untuk berbuka puasa. Sahabat, meski sedang berpuasa, masyarakat Loloan tetap beraktivitas seperti biasa. Makanya nggak heran deh jika kita sedang berkunjung ke Loloan, kita bisa melihat anak-anak dan orang dewasa berlatih silat Melayu sambil menunggu waktu berbuka. Wah, seru banget ya. Mereka berlatih silat dengan semangat. Gerakan-gerakannya khas, bahkan ada yang menggunakan alat bantu berupa kayu yang disebut belebat. Jurus-jurus silat inilah yang dulu sempat membuat penjajah Belanda kewalahan melawan Laskar Hasanuddin. Duh, sampai lupa nih buat nepengnya. Sahabat, menu andalan puasa berikutnya adalah nepeng atau pelecing ayam kampung. Pelecing ayam khas suku Bugis di Loloan ini berupa ayam yang dimasak dengan bumbu pedas lalu dipanggang. Kemudian digoreng kembali bersama bumbu-bumbunya. Waduh, kebayang dong sedapnya. Yuk, kita lihat proses pembuatannya ya. Panggang ayam terlebih dahulu. Setelah itu potong-potong bumbu dan goreng setengah matang. Tumis sebentar. Suwir-suwir daging ayam yang sudah dipanggang tadi. Tumbuk bumbunya yang terdiri dari cabai, bawang merah, tomat, gula merah, dan terasi yang sudah digoreng. Selanjutnya campurkan suiran ayam ke dalam bumbu. Aduk-aduk hingga bumbu meresap. Goreng deh ayamnya hingga matang.
nupeng alias pelecing ayamnya tinggal disajikan. Enak! Sahabat, dahulu lokolori dimanfaatkan pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkut hasil panen tebu dari perkebunan ke pabrik gula. Maklum saja, untuk mengangkat tebu dengan tenaga manusia dirasa tidak efektif dan membuang-buang waktu. Soalnya, jarak perkebunan dengan pabrik gulanya lumayan jauh loh. Luas lahan tebunya saja sekitar 2.000 hektar. Sekarang, Lokolori menjadi salah satu destinasi wisata unik di Jember. Meski belum banyak dikenal, tempat wisata ini menyimpan banyak peninggalan bersejarah berkaitan dengan masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Kita juga bisa loh mencoba ikut berkeliling perkebunan dengan naik lorinya. Uniknya, ukuran lokolori lebih kecil dari lokomotif penumpang pada umumnya untuk menyesuaikan dengan lebar rel yang juga berukuran minim. Nah, jika sahabat ingin menikmati berwisata dengan lokolori, datang saja ya ke stasiun Kalibaru, Banyuwangi. Jangan takut nggak kebagian tiket. Soalnya ada 5 jadwal keberangkatan wisata naik lokolori sejak pukul 8 pagi sampai 3 sore. Enaknya sih pagi-pagi atau sore sekalian nih. Jadinya cuaca nggak terlalu panas. Wah, seru juga ya. Naik lori melintasi perkebunan kopi sepanjang jalur Banyuwangi Jember. Pemandangannya indah menghijau. Pokoknya banyak yang bisa dilihat deh. Sepanjang jalur kurang lebih 16 km. Apalagi lokolorinya juga berjalan tidak terlalu kencang sahabat. Hanya 20 sampai 30 km per jamnya saja. Lokolori kini dikelola sebagai sarana wisata oleh PT Kereta Api Indonesia. Satu lori bisa menampung 5 sampai 6 penumpang sahabat, termasuk masinis dan petugas lokolorinya. Setelah asyik menikmati sensasi naik lokolori, kita lanjutkan dengan berkunjung ke Puslit atau Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang ada di Desa Nogosari, Kabupaten Jember. Dan masuknya murah banget, hanya Rp10.000 saja per orangnya. Terus kegiatannya apa ya berwisata ke sini? Jangan khawatir sahabat, kita bisa belajar banyak tentang aneka komoditi perkebunan, khususnya kopi dan coklat, sambil menikmati pemandangan alam yang indah menghijau. Buat pecinta coklat, bisa dilihat deh proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Biji kakao atau coklat kualitas bagus akan diolah menjadi coklat dalam bentuk pasta maupun bubuk. Caranya, biji kakao disangrai terlebih dahulu. Setelah kering, kupas kulit arinya ya. Kemudian, biji kakao akan digiling dan dipres dengan mesin. Setelah halus, masuk dalam proses masak dan mixing. Jika sudah matang, coklat dicetak dan didinginkan di dalam freezer. Ini dia coklat yang sudah beku. Potong dan kemas coklat dalam ukuran 500 gram ya. Nah, jika tertarik, sahabat bisa langsung membelinya. Oh ya sahabat, dari bahan coklat ternyata bisa dibuat menjadi aneka produk loh. Dan yang menarik adalah sabun coklatnya. Proses membuatnya dengan mencampurkan minyak kelapa, natrium hidrosida, pengemulsi, parfum dengan lemak kakao. Wow, sabun coklatnya memiliki aroma yang enak banget dan tentunya berkhasiat bikin kulit sehat dan lembut. Sahabat, lemak atau minyak kakao mengandung vitamin E dan emolien. Emolien adalah zat untuk melembabkan, melembutkan kulit, serta mencegah kerutan dan penuaan dini. Bikin awet muda deh. Sahabat, 30 menit sudah Ragam Indonesia menemani sahabat semua. Semoga
Semoga serangkaian informasi tadi bisa menambah informasi dan wawasan ya. Saksikan Ragam Indonesia berikutnya di Trans 7. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Bye-bye.